Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Reza Permana dengan NIM K00230339 dari kelompok A6. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi sistem neuron, sistem arteri, dan sistem vena yang telah dijelaskan oleh Mas Ba, asisten laboratorium anatomi pada yang lalu, dan akan saya tambahkan beberapa materi tambahan. Saya akan mulai dengan materi sistem neuron atau nervous system. Nervous system ini yang pertama dibahas adalah strukturnya. Jadi struktur dari neuron ini ada dua, yaitu badan sel atau soma yang berfungsi sebagai pemantik rangsang pusatnya, dan juga akson yang merupakan penyambung atau kabel rangsangnya. Nah, lanjut ke berikutnya dulu, yaitu nervous system atau sistem neuron itu terbagi menjadi dua, yaitu central nervous system yang terbagi lagi menjadi brain dan medulla spinalis atau spinal cord. Nah, medulla spinalis atau spinal cord ini bukan merupakan sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang sendiri, medulla spinalis sendiri. Dan ada yang kedua yaitu peripheral nervous system. Peripheral itu biasa disebut sebagai tepi. Nah, peripheral nervous system ini ada struktur-struktur tertentu. Yang pertama yaitu badan sel atau soma itu akan berkumpul di pusat dan dinamakan sebagai nukleus. Nah, nanti ada penjuluran-penjuluran yang sampai ke perifer yang merupakan kumpulan-kumpulan dari akson, akan dinamakan sebagai traktus. Ketika sudah sampai di perifer dan ditemukan lagi adanya soma, itu akan dinamakan sebagai ganglion. Ganglion nanti akan keluar, akan menjadi nervus. Setelah itu, setiap satu nervus akan dapat membuat dua jarak sekaligus, bisa menggerakkan atau efferent atau motorik, juga bisa sekaligus merasakan atau afferent atau sensorik. Nah, afferent ini atau sensorik merasakan itu ada somatosensori, ada viscerosensor. Somatosensor itu general dan spesial. Dengan viscerosensor itu merupakan rasa sakit dari organ. Kalau efferent atau tadi adalah menggerakkan, itu ada yang somatik dan juga visceromotor. Kalau somatik itu secara volunteer, kalau visceromotor itu secara involunteer atau bisa disebut otonom. Nah, visceromotor ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu simpatis dan parasimpatis. Selanjutnya akan dibahas pada blok titik 2.2 secara lebih detail. Untuk materi yang kedua yaitu materi sistem arteri. Jadi arteri itu adalah pembuluh darah yang keluar atau menjauhi dari jantung. Nah, dia akan keluar dari jantung melalui ventrikel kiri dan melalui pembuluh darah besar bernama aorta. Aorta nanti itu ada tiga, ada yang naik, ada yang lurus, dan ada yang turun. Yang naik bernama aorta ascendens, yang lurus bernama arcus aorta, yang turun bernama aorta descendens. Yang pertama, aorta ascendens atau aorta yang naik, dia akan memvaskularisasi jantung. Kemudian yang kedua yaitu arcus aorta atau yang lurus, itu ada tiga cabang. Yang pertama truncus brachiocephalic, yang terdiri atas arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra, di mana arteri subclavia dextra ini akan berubah menjadi axillaris, brachiosaris, kemudian menjadi pulna, kemudian menjadi radial, baru kemudian ke tangan. Jadi dia akan menginervasi bagian tangan. Sementara yang arteri carotis communis dextra itu akan ke kepala, ke bagian dextra, di mana yang internal masuk ke otak, sedangkan yang eksternal akan memvaskularisasi bagian wajah dan juga leher. Nah, kemudian selain truncus brachiocephalic yang dijelaskan tadi, ada yang namanya arteri carotis communis sinistra, dan bagian ketiga yaitu arteri subclavia sinistra. Sama dengan bagian-bagian dari truncus brachiocephalic tadi kan terbagi menjadi subclavia juga dan carotis communis, cuma di brachiocephalic ini kan bagiannya dextra semua, sedangkan untuk bagian lain dari
arcus aorta yang termasuk dalam 3 cabang, yaitu arteri carotis communis sinistra dan arteri subclavia sinistra ini sama juga fungsinya. Cuma bedanya itu di bagian saja. Kalau carotis communis sinistra berarti bagiannya sinistra, subclavia sinistra berarti vaskularisasi bagian ekstremitas atas juga, namun bagian sinistra. Nah, tadi kan dijelaskan arcus aorta, sedangkan sekarang akan dijelaskan mengenai aorta yang akan turun, yaitu aorta descendens. Aorta descendens akan menjadi dua bagian, yaitu pars thoracica atau bagian atas yang berada di toraks atau dada, dan juga pars abdominalis yang berada di bawah, batasnya tuh diafragma. Aorta descendens pars thoracica akan memvaskularisasi perikardium, esophagus, interkostal, dan bagian-bagian lain. Sedangkan aorta descendens pars abdominalis akan memvaskularisasi bagian pencernaan. Nah, setelah dari descendens, aorta itu akan terbagi menjadi dua, iliaca communis sinistra atau iliaca communis dextra. Ada lagi nanti interna dan juga eksterna. Kalau interna itu akan vaskularisasi genital dan juga urogenital kita, sedangkan kalau eksterna itu akan memvaskularisasi kaki, jadi dia ada di bawah. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan materi vena. Vena ini adalah pembuluh darah yang mendekati jantung, beda dengan arteri, kebalikannya tadi. Ada yang atas vena cava superior dan ada yang bawah vena cava inferior. Vena cava superior itu mendrainase dari atas. Vena cava superior itu akan menjadi left brachiocephalic vein dan right brachiocephalic vein. Nanti ada juga yang namanya internal jugular vein yang berada di atas. Dia akan menginervasi bagian otak dan akan menjadi subclavia. Vena cava superior nanti akan keluar menuju vena azygos di bagian kanan, di mana vena azygos akan mendrainase dari ventricle vena interkostal kiri. Dan ada 2 cabang di vena azygos ini. Yang di atas bernama vena hemiazygos accessoria dan yang di bawah bernama hemiazygos. Yang kedua ada vena cava inferior. Vena cava inferior ini akan mendrainase dari organ-organ pencernaan dan ekstremitas inferior. Sebelum ke vena cava inferior itu masuk ke atrium kanan, dia akan ditambahi dari vena porta hepatis. Di mana vena porta hepatis ini akan mendrainase darah dari organ pencernaan, kemudian masuk ke hepar, nanti akan dibuang oksinnya dan melalui proses lain hingga nantinya baru masuk ke vena cava inferior. Nah, nanti untuk lebih jelasnya juga akan dijelaskan lagi di blok 2.2. Sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai neuron, arteri, dan juga vena. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun materi yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.